pagi itu dia keluar merah-merahnya loh dok. Di mana aja? Di sini, lengan tadi. Mulai hari ini? Iya dari pagi. Tapi dari kemarin tuh dia nggak ada panas, nggak ada apa. Terus kaki juga, terus di dalam juga. Terus tadi di mobil tuh mulut gatal. Tak belikan susu beruang. Minum susu beruang. Tapi sebelumnya makan apa minum apa? Enggak, minum makan kayak biasa. Biasanya ya? Nggak ada demam? Enggak. Sama sekali nggak ada. Tak tanya tadi pagi pusing nggak? Enggak. Pusing. Pusing. Kalau sendalnya dilepas kakak. Nggak apa-apa. Iya. I want that flashlight. Give me that flashlight. Ibu aku suka itu flashlightnya. Untuk ini aja, untuk ngurangin alergi sama gatal-gatalnya aja. Oh, iya. Bukan antibiotik, jadi boleh langsung stop kalau udah membaik ya. Sambil mungkin ya diingat-ingat apa yang mungkin bisa menimbulkan alergi. Aku mau jadi dokter kok. I'll hear, listen, and quietly. Aku denger duk 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 Oh iya, duk Bang. duk. Denger aja sendirinya Daddy. Oh iya. Tinggal layan dia. Nanti Ya. Beli yang sirup. oh, juga ya. Beli yang sirup yang tak belikan di sini. Sekali Terus listen and quietly. Soalnya biasanya adiknya yang tak sediain. Dipakai. 7 ya 8 miliar. Hah? 7-8 miliar. Ah! Nah tapi Hilang. ada panasnya. Nah dia tuh I know what you're talking about. You're talking about shadow girl. ya, He's talking like a oh. kalau gabakan kan juga biasanya Ada ada panasnya demamnya. toh. Oh, ada Baru kalau demamnya. udah turun itu baru keluar merah-merahnya. Ada kemana? Clear away. Tet. Pagi. Banyak yang nanya Mas Erik pakai kamera apa? Mas Erik pakai software apa? Mas Erik pakai aplikasi apa? Ada yang banyak juga yang request, Mas review ini dong, review itu dong. Das kita desain bukan untuk penonton yang konsumtif, tapi aku berharap sekali setelah orang nonton Das, orang jadi lebih produktif, lebih banyak berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu. Orang jadi tertrigger untuk bergerak, untuk melakukan apa aja sesuai dengan apa yang diinginkan. Semua kamera bisa aku bisa bikin pakai kamera apapun, pakai software apapun, karena it's just a tool. Nggak beda jauh dengan cangkul. Yang penting adalah tahu bagaimana cara menanam dan mau menanam apa. Pakai serok bisa, ya kan? Pakai cangkul bisa, pakai linggis bisa. Pakai sendok bisa, pakai cangkul, alhamdulillah. Nah, Aku nggak mau juga kalau kalian nggak bisa beli kamera seperti yang aku pakai terus nggak jadi berkarya. Kenapa karya itu bisa keren, bisa bagus? Bukan karena benda mati, tapi karena kita yang hidup. Karena kamu semua. Yang terpenting adalah manusianya, kamunya, kreatornya. Karya kita ini bukan di-create oleh sebuah aplikasi di mana kamu memasukkan file terus di-render semuanya jadi. Bukan cara instan. Di aplikasi kalau kita pengen gini, aplikasi masukin video nanti jadinya begitu. Bukan cara yang instan. Jadi wajib hukumnya untuk kita harus ngulik teman-teman. Minimal kita harus tahu apa yang harus kita beli. Minimal kita harus tahu alasan kenapa kita harus membeli. Kalau kalian ngikutin dari video-video pertama kali di channel YouTubeku zaman dulu, aku juga pernah bikin film pakai handphone. Bahkan riggingnya aku bikin sendiri. Pegang kamera sebelum-sebelumnya juga butuh waktu untuk penyesuaian, untuk ngulik lagi, untuk memaksimalkan apa yang aku punya. Jangan sampai membeli sesuatu karena ikut-ikutan idolamu. Setelah 118 baru aku beli kamera ini, baru aku memakai mikrofon. Karena ini sebuah proses yang memang aku harus jalani untuk mengerti
kenapa aku pakai ini. Footage ini bukan DJI Osmo. Footage ini bukan DJI Osmo. Footage ini juga bukan Osmo. Pada prinsipnya ini adalah stabilizer kamera, dan untuk mendapatkan sebuah tujuan stabilizer kamera jalannya banyak. Dan teknologi ini penemuannya bukan dari sekarang-sekarang. Kan salah, Osmo juga banyak kelemahan. Nah, cocok untuk dokumenter, untuk film dokumenter seperti apa yang kita kerjakan. Jadi kenapa harus dibeli? Mengerti dulu baru dibeli. Mengerti, paham, dan punya banyak alasan untuk kenapa harus membeli baru dibeli. Dan seperti biasa, jangan 100% percaya dengan kata-kata saya, karena ini hanyalah opini saya pribadi yang bisa saja benar dan bisa saja salah. Selamat berkarya. Bye. Kita mau survei lokasi syuting. Selanjutnya, aku ajak kalian mengunjungi rumah seniman senior Yogyakarta, Mr. Putu Sutawijaya. Hari ini kita survei untuk besok bikin materi konten video untuk persiapan album baru Sukamti Day 2016. Di sini mataku dibelak-belak dijejali banyak data dan ilmu dengan hanya melihat rumah seorang seniman senior yang suka berbagi, membuat ruang-ruang seniman lainnya untuk berekspresi dan diapresiasi. Kelak, aku juga harus bisa sepertimu. Terima kasih. Bisa kalau caranya gini. Dikasih kesempatan Pak Putu untuk jalan-jalan, lihat studio. Oh ya. Ya, saya lihat itu bagus sekali, film apa bagus, Endang Sukamti. Saya lihat di YouTube gitu. Bagus sekali. Banyak seniman punya kelemahan tidak mengarsip, sehingga ketika pada suatu hari mungkin kita juga yakin orang akan menanyakan, kamu telah mengerjakan apa gitu. Nanti itu menjadi mitos kan. Kalau arsip benar, saya pikir kita akan bisa menceritakan akan lebih realistis gitu. Ini bukan mitos tapi memang kerja real gitu. Nah, maka arsip itu adalah kerja real yang paling cerdas lah untuk penghargaan kepada proses yang kita lewati gitu, atau semua pekerja apapun itu pekerjaan paling cerdas. Dan orang sadar arsip berarti sadar akan dirinya gitu. Ya itu aja, terima kasih.